Tak sampai 3 jam setelah Cameron Lin dan kawan-kawan pergi, tetua ke-13 klan darah dan Raja Macan Merah kembali ke lembah tempat tetua ke-9 dibunuh. Selain mereka berdua, juga ada seorang anggota klan darah dan seorang ksatria tahta suci. Aura mereka sangat mengintimidasi, mereka adalah dua orang kuat dari Wonderland. Awalnya tahta suci dan klan darah sempat berseteru di barat tapi kini mereka menjadi sekutu. Para pencuri itu telah kabur. Geram Raja Macan Merah saat melihat suasana lembah yang kacau. Tetua ke-13, jika aku tak salah menebak, orang yang kau bicarakan itu adalah orang yang membunuh tetua ke-9, kata anggota klan darah. Dilsei, klan darah memberi kalian banyak harta untuk membebaskan tetua ke-9, kini ia mati di area tahta suci, kau harus memberi penjelasan pada kami. Kata anggota klan darah itu pada ksatria tanah suci dengan dingin. Beraninya ia membunuh di gereja, kurang ajar. Ekspresi Dilsei acuh tak acuh, ia tak mempedulikan perkataan anggota klan darah itu. La adalah hakim tahta suci, ia tak menyukai para monster klan darah ini. Saat petinggi tahta suci setuju untuk melepaskan tetua ke-9, ia merasa keberatan. Kini baguslah ia sudah mati. Dilsei, jika kabar yang kami dapat benar, orang itu seharusnya juga telah membunuh banyak anggota tahta suci. Kata tetua ke-13. Beraninya orang ini tak menghormati tahta suci, aku sendiri akan pergi ke timur mencarinya dan menyeretnya kembali ke tahta suci agar ia bisa merasakan kehebatan tuanku. Kata Dilsei. Bagian luar hutan ini dikelilingi oleh para penjaga dari klan darah, mereka pasti belum keluar. Ayo kita cari bersama, aku yakin mereka belum kabur dari hutan ini. Saat membicarakan hutan sihir, tetua ke-13 tampak ketakutan. Klan darah tinggal di barat, mereka tentu memahami seluk-beluk hutan sihir, beberapa bahkan sudah pernah mengalami masalah di dalamnya. Kita berpisah jadi dua grup, kita telusuri daerah ini. Setelah menemukan mereka, kita gabungkan kekuatan dulu baru melawan mereka. Setelah berkata, Dilsei mengajak Raja Macan Merah pergi ke satu arah, sementara tetua ke-13 dan anggota klan darah itu menuju ke arah sebaliknya. Dalam sekejap, 1,5 bulan berlalu. Pemabuk terus bermeditasi, sedangkan Miguel Lin dan Cameron Lin berjaga di sekelilingnya. Hari ketiga, kedua anggota klan darah itu menemukan mereka. Tapi sebelum bermeditasi, pemabuk itu telah membuat sebuah formasi di sekeliling mereka yang membuat anggota klan darah tak dapat melihat mereka. Selama pemabuk bermeditasi, para anggota klan darah dan tahta suci telah melewati tempat itu 3 kali, tapi tak dapat menemukan mereka. Kini sudah 1,5 bulan mereka tak terlihat, sepertinya mereka telah menyerah. Setelah bermeditasi sebulan lebih, Cameron Lin juga telah mencapai tingkat tertinggi manusia dewa, La kembali dari Nanyang, memakan pil, dan berganti menggunakan jurus Planet Weekly. Setelah 3 bulan bermeditasi, wajar ia telah mencapai tingkat tertinggi manusia dewa. Tingkatan kultivasi Miguel Lin masih stagnan, masih di tingkat menengah manusia dewa tapi pondasinya telah menguat. Setidaknya sudah menyetarai tingkat naga tertinggi. Dengan kemampuan Miguel Lin saat ini, orang yang mencapai tingkat tertinggi manusia dewa pun takkan dapat menandinginya. Sebentar lagi selesai, kata Cameron Lin sambil menatap titik tempat energi langit dan bumi birotasi. Pemabuk akan berubah menjadi naga. Timpal Miguel Lin. Selama beberapa waktu ini, Cameron Lin telah memberitahunya banyak hal, maka ia mengetahui tentang alam rahasia Kunlun dan para himpunan tersembunyi itu. Dan musuh keluarga Lin saat ini sangat kuat, ia dan Cameron Lin belum bisa menandinginya. Meskipun ia dan Cameron Lin sama-sama memiliki sebutir buah Cordyceps, tapi saat ini mereka kekurangan waktu. Untuk mencapai tingkat tertinggi alam dewa, Cameron Lin butuh banyak waktu. Tapi gabungan kekuatan alam rahasia Kunlun bisa menyerang kapan saja, jika banyak klan menggabungkan kekuatannya, Gunung Longhu pun takkan sanggup menghadangnya. Huf, huf, huf. Cameron Lin dan Miguel Lin yang berdiri di luar gua bisa mendengar suara nafas pemabuk yang nyaring. Seiring dengan gerakan nafas pemabuk, energi langit dan bumi dari segala penjuru berkumpul, birotasi, membentuk pusaran tornado energi langit dan bumi yang kuat di luar gua.
Pemabuk telah menembus alam manusia dewa beberapa tahun lalu, kini dengan bantuan Cordyceps yang menyempurnakan tubuh duniawinya, efeknya sangat luar biasa. Pusarannya sangat besar, tempat ini tak sanggup menampungnya, kata Miguel Lin sambil mengerutkan kening. Para anggota klan darah dan tahta suci itu seharusnya sudah pergi, seharusnya takkan ada masalah. Tempat ini cukup jauh dari pintu masuk hutan sihir. Jika para praktisi Wonderland itu sudah keluar dari hutan sihir, mereka takkan menyadari pusaran ini. Yang perlu dikhawatirkan hanyalah Raja Macan Merah. La sangat berkuasa di hutan sihir, tapi jika keluar, kekuatannya akan melemah, maka sepertinya ia takkan meninggalkan hutan sihir. Awam. Baru saja Cameron Lin memikirkan hal ini, terdengar suara auman macan dari kejauhan. Pencuri, rupanya kalian bersembunyi di sini. Tubuh Raja Macan Merah yang besar berlari menembus hutan dengan cepat, 4 ekor hewan unik dari alam manusia dewa mengikuti di belakangnya. Melihat pusaran besar energi langit dan bumi birotasi di daerah ini, ia menjadi curiga. Kedua manusia yang menyerangnya saat itu sudah sangat kuat saat berada di tingkat manusia dewa. Jika mereka telah mencapai tingkat surga, mana mungkin ia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Bunuh mereka. Raung Raja Macan Merah dan keempat hewan unik itu segera menyerang ke arah Cameron Lin dan Miguel Lin. Sementara Raja Macan Merah menyemburkan bara api ke tempat pemabuk sedang bermeditasi. Cameron Lin, hentikan Raja Macan Merah, aku akan menghentikan keempat hewan ini. Seru Miguel Lin. Baik, berhati-hatilah. Cameron Lin tak keberatan, ia sangat percaya akan kemampuan Miguel Lin. Meskipun melawan 4 hewan unik itu mungkin akan membuatnya terluka parah, ia takkan mungkin kehilangan nyawanya. Pemabuk telah mencapai saat yang krusial, ia sama sekali tak boleh diganggu saat ini, jika tidak pencapaian alam surganya akan tertunda beberapa tahun. Bu, Cameron Lin menghentakkan kakinya, sebuah cian muncul di hadapannya, dan ia memukul cian itu. Bu, cian itu melayang ke arah Raja Macan Merah. Pencuri, kau kira kau bisa mengalahkanku? Raung Raja Macan Merah sambil mencengkeram Cameron Lin. Dengan segera, mereka berdua bertarung. Tak ada yang bisa menerka siapakah yang akan menang. Semakin bertarung, Raja Macan Merah merasa semakin panik. Saat ia bertarung dengan Cameron Lin 1,5 bulan lalu, Cameron Lin cukup kewalahan menghadapinya. Tapi kini, baru 1,5 bulan berlalu, kekuatan Cameron Lin telah meningkat pesat, sangat mengerikan. Tiba-tiba, sebuah aura yang mengguncangkan bumi keluar dari gua. Blar, 2 garis petir berkilat di langit. Boom. Terdengar suara ledakan, gua itu hancur berserakan, dan sosok pemabuk melayang di udara, menatap Raja Macan Merah dengan dingin. Kalian beruntung hari ini. Melihat kemunculan pemabuk, Raja Macan Merah tahu ia tak mungkin mengalahkan mereka, ia pun kabur. Kiang. Sebuah pedang menghadang jalan Raja Macan Merah. Pemabuk melayang di udara sambil memegang sebuah pedang, menatap Raja Macan Merah dengan dingin dan berkata, jika kau tak mati setelah menerima satu sabetan pedangku, aku akan membiarkanmu pergi. Jangan meremehkanku. Raung Raja Macan Merah sambil merangsek menghampiri pemabuk. La telah memasuki alam dewa selama bertahun-tahun, meskipun pemabuk juga telah mencapai alam dewa, ia tetap merasa pemabuk takkan bisa menandinginya. Sring. Melihat Raja Macan Merah berlari ke arahnya, dengan ekspresi datar, pemabuk mengayunkan pedang Taixuan di tangannya. Au! Pedang itu meluncur di udara, dan Raja Macan Merah mengeluarkan jeritan yang mengguncangkan bumi. Tubuhnya terbelah menjadi 2. Tubuhnya yang sanggup menahan serangan tingkat dewa, sama sekali tak sanggup menahan serangan pedang pemabuk bagaikan tahu lembek yang langsung terbelah. Cameron Lin dan Miguel Lin juga tertegun. Apalagi Cameron Lin, La telah bertarung dengan Raja Macan Merah 2 kali, tubuh Raja Macan Merah saat ini tak jauh berbeda darinya, tapi hanya dengan satu sabetan, pemabuk berhasil membelah tubuhnya menjadi 2. Saat menghadapi pemabuk, sepertinya kekuatannya tak ada gunanya lagi. Begitu memasuki tahapan alam dewa, kemampuan pemabuk langsung meningkat drastis, bagaikan ikan berubah menjadi naga.
Tapi Cameron Lin merasa, meskipun saat ini pemabuk telah memasuki tahapan alam dewa, kemampuannya masih belum cukup untuk mengalahkan Hargan. Selamat, kakak telah memasuki tahapan alam dewa, kata Miguel Lin sambil mengatupkan kedua tangan pada pemabuk. Dalam hati ia merasa sangat bersyukur, jika tak ada pemabuk dan Gunung Longhu, keluarga Lin tak ubahnya hanya seekor semut di hadapan alam rahasia Kunlun. Aku menunggu begitu lama untuk sampai di titik ini. Pemabuk tak dapat berhenti tersenyum, setelah bertahun-tahun akhirnya ia memasuki tahapan alam dewa. Jika pada perjalanan kali ini ia tak mendapatkan Cordyceps, ia harus kembali bermeditasi di Gunung Longhu untuk mencapai tahapan alam dewa. Tak bisa dipungkiri, perjalanan ini membuahkan hasil yang terbaik. Cameron Lin, Miguel Lin, dan pemabuk tak lagi berlama-lama tinggal di hutan sihir, mereka bergegas pergi. Selama ini anggota tahta suci dan klan darah tak bisa menemukan mereka, maka mereka pun menyerah. Mereka juga tahu, meskipun mereka bersekutu dengan beberapa praktisi alam manusia dewa, mereka tetap takkan bisa menghadang Cameron Lin dan kawan-kawan, mereka hanya bisa menyerah. Cameron Lin dan kawan-kawan langsung kembali ke negara Long. Setelah tiba di negara Long, pemabuk berpisah dari mereka. Meskipun ia telah memasuki tahapan alam dewa, ia masih harus bermeditasi untuk memperkuat posisinya. La juga masih harus belajar banyak hal dari para pendahulunya. Miguel Lin juga ingin segera pulang, ia dan Cameron Lin langsung menuju Gunung Langya. Dengan cepat mereka tiba di Gunung Langya. Saat ini, suasana di Gunung Langya sedang menegang. Ratu dan beberapa praktisi tingkatan dewa sedang berhadapan dengan seorang anak muda dan seorang pria tua. Tuan Cameron sedang tak berada di Gunung Langya. Jika ada urusan, harap kalian kembali lagi saat Tuan Cameron telah kembali ke Gunung Langya, kata Tuan Qian dengan sopan. Meski masih muda, kemampuan pria muda di hadapannya tak kalah darinya, bahkan mungkin jauh lebih kuat. La bisa menghancurkan formasi pasukan Gunung Langya dengan tangannya. Masyarakat Gunung Langya juga telah mengetahui, di atas alam dewa ada alam rahasia Kunlun, tempat praktisi terkuat berkumpul. Dan kini Tuan Cameron sedang tak berada di Gunung Langya, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Melihat sikap mereka berdua, sepertinya ini akan berakhir buruk, pikir Tuan Qian dalam hati saat melihat dua orang di hadapannya. Inikah tempat Cameron Lin berlatih? Lumayan juga, pria muda itu menatap ke sekeliling dan mengangguk-angguk, cukup layak untuk jadi tempat peristirahatan sementara Dragon Gate. Saat kakak pulang, ia akan mengambil alih posisi penguasa Dragon Gate. Saat ini, Green Dragon juga merasa terprovokasi. La juga berlatih di Gunung Langya sambil membantu mengurus urusan Dragon Gate. Gelar penguasa Dragon Gate diturunkan secara turun-temurun, dan Cameron Lin lah penguasa Dragon Gate yang sebenarnya. Kini tiba-tiba Is mendengar kalimat ini dari anak muda itu. Tuan Cameron lah penguasa Dragon Gate, jangan bicara sembarangan, kata Green Dragon sambil menatap tajam pemuda itu. Setelah mengalami perombakan besar-besaran, barulah Dragon Gate berhasil mengembalikan kekuasaannya. Ditambah dengan kehebatan Tuan Cameron, Dragon Gate kini jauh lebih kuat dibandingkan saat di bawah masa kepemimpinan Tuan Besar Gu. Kini, tiba-tiba seseorang hendak mengambil alih Dragon Gate. Di belakang Green Dragon, para petinggi Dragon Gate juga menatap kedua orang itu dengan kesal. Sembarangan bagaimana? Aku mengatakan yang sebenarnya, kata pemuda itu tanpa menatap Green Dragon. Ribuan tahun lalu, nenek moyang kamilah yang menguasai Dragon Gate, kini sudah saatnya keluarga kami kembali mengambil alih. Apa katamu? Tanya Green Dragon dengan terkejut. Meskipun ia tak mengikuti Cameron Lin ke Pulau Naga, dari cerita Cameron Lin mengenai sejarah Dragon Gate, ia tahu ribuan tahun lalu rakyat Dragon Gate kabur dan menyamar karena diburu dan dibunuh oleh seseorang. Saat itu, hanya sebagian kecil orang yang berhasil kabur, dan sejak itu tak diketahui kabarnya. Apakah pemuda di hadapannya ini benar-benar keturunan dari orang ribuan tahun lalu itu? Tanpa mempedulikan Green Dragon, sambil melipat tangan di belakang punggungnya, pemuda itu berkata, pemandangan di sini sangat indah, hanya saja terlalu banyak orang. Kuberi kau waktu 2 hari untuk mengusir orang-orang tak penting ini sebelum kakakku tiba.
Saat ini Dragon Gate sangat lemah karena kekuatan penguasa Dragon Gate tidak cukup hebat. Dulu, kemampuan penguasa Dragon Gate harus melampaui tingkat langit, pemuda itu menggeleng-gelengkan kepala tapi tak masalah. Saat kakakku mengambil alih posisi penguasa Dragon Gate nanti, Dragon Gate akan kembali ke masa kejayaannya. Congkak sekali, kata Tuan Qian dengan dingin, meskipun kami tak tahu apakah kalian benar-benar keturunan Dragon Gate, tapi meskipun kalian benar adalah keturunan Dragon Gate, kenapa selama ribuan tahun ini kalian sama sekali tak muncul, dan baru muncul saat ini untuk ikut memetik hasilnya? Mendengarnya, senyuman pemuda itu sirna, ia berkata dengan dingin. Paman Zen, serang.